Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas teknik pembuktian matematis. Topik ini kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu logika matematika. Saya akan share screen. Oke, ini ya. Sebagai pengantar, saya jelaskan bahwa tujuan matematikawan itu adalah menemukan dan mengomunikasikan kebenaran tertentu. Dan tentu saja ditulis dengan bahasa matematika. Nah, bukti yang dimaksud bukti adalah metode mengomunikasikan kebenaran matematis kepada orang lain yang menggunakan bahasa yang sama. Jadi supaya kita bisa memahami teorema dan buktinya, tentu harus belajar bahasanya yaitu matematik. Nah, sifat yang luar biasa dari bahasa matematika itu adalah ketepatannya. Jika disajikan dengan benar, suatu bukti tidak akan mengandung ambiguitas dan tentu saja tidak ada keraguan. Sayangnya bukti matematis eh, kadang-kadang sulit dipahami, apalagi kalau itu ada di jurnal atau ada yang di buku, sehingga eh, kita perlu belajar cara membaca dan juga nanti cara menulis bukti matematis. Objek yang dibuktikan itu adalah pernyataan. Sebagaimana sudah dibahas bahwa pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran, benar atau salah, tapi tidak kedua-duanya. Ini contoh pernyataan, dua garis yang sejajar pada bidang mempunyai gradien yang sama, satu sama dengan nol, dan seterusnya. Sebelumnya ini sudah dibahas di materi logika ya, contoh pernyataan. Nah, terkait dengan kebenaran pernyataan ini, ada yang kebenarannya itu karena disepakati, ada juga karena dibuktikan. Misalnya dua garis sejajar pada bidang mempunyai gradien yang sama itu ya definisi ya, berarti kesepakatan. Kemudian satu tidak sama dengan nol. Oh, ini bukan ini pernyataan tapi salah. Satu tidak sama dengan nol itu adalah kesepakatan. Dan kemudian yang terakhir bilangan genap n merupakan kelipatan dua. Ini adalah definisi. Jadi yang merupakan kesepakatan. Jadi yang harus dibuktikan adalah eh, yang keberapa ini? Ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ingat kembali pernyataan majemuk ya, ada disjungsi, konjungsi, ada implikasi, ada biimplikasi, dan contoh-contohnya sudah dibahas. Ini tabel kebenarannya, saya lewat saja. Kemudian ada tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Nah, terutama dalam tautologi ini, nanti ini ada kaitannya dengan aturan penarikan kesimpulan yang kemudian kita gunakan untuk pembuktian matematis. Nah, jadi sekali lagi bukti matematis adalah argumentasi yang meyakinkan yang ditulis dalam bahasa matematika untuk menunjukkan bahwa satu pernyataan bernilai benar. Nah, umumnya pernyataan matematis itu ditulis dalam bentuk implikasi. Notasinya seperti ini ya. Jika P maka Q. P ini adalah hipotesis atau asumsi yang berarti sesuatu yang diketahui, gitu ya. Q itu adalah konklusi. Nah, yang mau dibuktikan itu adalah bagian Q-nya ini dengan asumsi P terpenuhi. Nah, yang harus diperhatikan ini, kapan implikasi jika P maka Q ini bernilai salah? Ya, tentu jika P-nya benar tetapi Q-nya bernilai salah. Pada kondisi lainnya, jika P maka Q bernilai benar. Jadi kalau P-nya itu salah, apapun yang terjadi dengan apapun nilai kebenaran Q, maka pernyataan ini benar. Tapi itu tidak digunakan dalam matematik karena ya mungkin kurang ada gunanya. Nah, sebagai contoh ini, jika X lebih dari 2, maka X kuadrat lebih dari 4. Nah, pertanyaannya, apakah X lebih dari 2 itu merupakan pernyataan yang benar? Nah, dalam hal ini ya tentu saja diasumsikan benar bahwa X yang ada di sini, nah, tentu semua bilangan real yang lebih dari 2. Nah, bagian ini yang dibuktikan.
Eh, oleh karena itu langkah pertama tadi karena pernyataan matematika itu ditulis dalam bentuk implikasi, kalaupun eh, tidak terlihat implikasinya, tapi bisa ditulis dalam bentuk implikasi. Nah, dalam hal ini tentu Anda harus bisa membedakan mana hipotesis dan mana konklusi. Nah, kalau kalimatnya seperti ini ya, jumlah n pertama bilangan asli adalah n kali n plus 1 bagi 2. Ini tidak terlihat jika makanya, tapi sebetulnya di sini ada hipotesis yang eh, implisit ya, yang tidak terlihat jelas, yaitu hipotesisnya adalah n-nya itu adalah bilangan asli. Konklusinya ini. Contoh yang kedua, R adalah bilangan irasional jika R adalah bilangan real yang memenuhi R kuadrat sama dengan 2. Nah, hipotesisnya ya tentu kalimat atau pernyataan setelah jika. Ini ya, eh, dalam implikasi. Kalau jika dan hanya jika nanti beda persoalan. Nah, kemudian jelas hipotesisnya dan tadi konklusinya adalah R adalah bilangan irasional. Kemudian contoh yang lain, persamaan kuadrat AE kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 mempunyai dua akar yang berbeda jika B kuadrat kurangi 4 kurangi AC lebih dari 0. Ini apa diskriminannya. Nah, yang seperti ini hipotesisnya adalah A, B, dan C-nya merupakan bilangan real, A-nya tidak sama dengan 0, dan diskriminannya lebih dari 0. Konklusinya ya ini, mempunyai dua akar real. Nah, ada juga contoh yang ketiga ini, terdapat bilangan real X sedimen sehingga X sama dengan 2 pangkat negatif X. Dalam hal ini, hipotesisnya tidak ada, tapi ada keterangan bahwa X-nya itu bilangan real dan ini yang dibuktikan. Gitu ya. Ini contoh yang lain, jika X, Y, Z merupakan segitiga siku-siku eh, dengan panjang hipotenusa Z, panjang sisi tegaknya X dan Y, dan luasnya ini, maka segitiga X, Y, Z merupakan segitiga sama kaki. Nah ini hipotesisnya ada beberapa pernyataan, ya ini bisa dibaca, dan konklusinya atau yang mau dibuktikan adalah segitiga X, Y, Z sama kaki. Nanti ini akan kita eh, bahas cara menuliskan buktinya dan strategi yang digunakan. Nah, yang umum digunakan menurut Daniel Solow ya, ini dari buku How How to Read and Do Proof gitu ya. Ada teknik namanya forward backward, maju mundur. Nah, sebagai contoh pernyataan tadi ini ya yang mau dibuktikan. Nah, kita lihat langkah mundurnya dulu yaitu backwardnya, yaitu segitiga XYZ merupakan segitiga sama kaki. Sehingga kita mesti mencari gimana cara membuktikan bahwa suatu segitiga itu sama kaki. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini cara menunjukkan bahwa satu segitiga merupakan segitiga sama kaki itu bagaimana caranya? Nah, untuk mempermudah kita memulai atau membayangkan, gitu, maka kita gambar dulu seperti ini. Segitiganya siku-siku sama kaki, segitiganya siku-siku, nah, panjang sisi tegaknya X dan Y, hipotenusanya Z. Nah, dari sini terlihat bahwa kalau segitiga itu mau menunjukkan bahwa ini sama kaki, berarti kita harus menunjukkan apa, gitu ya. Nah, ini kurang lebih langkah-langkahnya. Tadi ini yang mau ditunjukkan, berdasarkan gambar ini, berarti kita harus menunjukkan bahwa X-nya sama dengan Y. Tidak mungkin X-nya sama dengan Z, Y-nya sama dengan Z, tidak mungkin karena Z adalah sisi terpanjang. Nah, berarti ini operasionalnya untuk menunjukkan bahwa segitiga XYZ itu merupakan segitiga sama kaki. Nah, masalahnya bagaimana cara menunjukkan bahwa X sama dengan Y? Ada beberapa kemungkinan seperti ini ya. X dikurangi Y sama dengan 0. Ini, apa namanya? Kemungkinan-kemungkinan agar X sama dengan Y. Bisa jadi juga hasil baginya 0 atau diuraikan seperti ini. Gitu ya. Nah, sampai sini ya ya sudah. Mau diapain lagi? Kita belum tahu.
Nah, sekarang kita ke hipotesisnya atau langkah mundurnya, langkah maju. Tadi segitiga siku-siku X, Y, Z dengan panjang hipotenusa Z dan sisi tegaknya X dan Y, eh, dan luasnya sama dengan Z kuadrat bagi 4. Nah, berarti dari sini tadi segitiganya siku-siku berarti kita bisa menggunakan teorema Pitagoras nih, rincian dari konsekuensi dari sini ya. Karena segitiganya siku-siku maka ini. Kemudian diketahui luasnya Z kuadrat per 4. Berarti luasnya Z kuadrat per 4. Padahal segitiga tadi siku-siku ya, luasnya ya setengah X kali Y, alas kali tinggi. Nah, dari sini kemudian tidak ada lagi yang bisa diurai dari sini. Tapi kita tahu di sini Z kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka kalau gitu substitusi aja Z kuadratnya dengan ini. Maka dapatlah ini. Nah, selebihnya dari sini ke bawah itu menggunakan ya manipulasi bentuk aljabar ya. Kalikan kedua ruas dengan 4, gitu ya. Kalikan kedua ruas dengan 4, kemudian eh, pindahkan semuanya di yang ada X, Y, dan seterusnya di sebelah kiri jadi seperti ini. Nah, ini juga bentuk kuadrat sempurna kan ya. Sehingga ini tuh sama dengan nilai X dikurangi Y kuadrat sama dengan 0. Bilangan apa yang kalau dikuadratkan sama dengan 0? Ya, 0 gitu ya. Jadi X dikurangi Y-nya sama dengan 0. Nah, ternyata ini nyambung ke sini. Jadi dari tiga alternatif ini, yang nyambung dengan langkah maju adalah bagian ini, gitu ya. Bagian ini, sehingga ini dikasih kode Q2 sama dengan di situ. Nah, kemudian Q1 dan Q. Nah, ini cara mengotretnya ya, cara mengotretnya seperti itu. Nah, cara menulis buktinya seperti ini. Nah, ini untuk apa mahasiswa lah ya, untuk menjawab eh, pertanyaan atau ya semacam UTS atau AS ya kurang lebih seperti ini jawabannya. Silakan di stop aja videonya untuk membaca ini. Kemudian bisa juga dengan cara ini. Pertama dideklarasikan dulu apa yang mau dibuktikan, ya akan dibuktikan dan seterusnya dengan menunjukkan ini atau ekuivalen dengan ini. Nah perhatikan bedanya eh, dia hanya selesai sampai sini karena sebelumnya sudah dikasih tahu eh, apa yang mau dibuktikan dan caranya apa. Ya. Kalau bukti yang ditulis di jurnal itu sangat ringkas seperti ini. Ya ini apa namanya materinya sederhana jadi mungkin gampang dipahami ya. Tapi di sini banyak langkah yang diloncat ya, yang tidak ditulis dan itu pasti kalau yang biasa baca jurnal pasti paham. Nah tadi adalah eh, modal utama untuk menulis bukti dan dalam menulis bukti matematis ada dengan metode langsung dan yang tadi dibahas tadi itu adalah metode langsung. Kemudian metode tidak langsung dengan kontrapositif, tapi dua ini ya kurang lebih sama ya. Hanya premis keduanya saja yang berbeda. Jika P maka Q, ternyata P kesimpulan Q. Kalau ini jika P maka Q, ternyata tidak Q. Kesimpulannya tidak P gitu ya. Dan jika tidak Q maka tidak P, itu kan kontrapositif dari ini. Dari jika P maka Q. Dan itu nilainya sama. Tabel kebenarannya sama. Pada akhirnya nanti seperti yang sudah dijelaskan ya membuktikan itu ya silogisme ini. P ubah jadi Q, Q ubah jadi R, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ada juga metode tidak langsung kontradiksi. Jadi ada metode langsung, ada metode tidak langsung kontrapositif tadi, ada juga dengan kontradiksi. Nah, dalam hal metode tidak langsung ini, yang kontradiksi, jadi pernyataan yang akan dibuktikan misalnya P, bisa bisa kalimat tunggal, bisa juga majemuk. Nah, yang mau cara menunjukkannya adalah andaikan negasi P-nya yang benar. Uraikan sampai ketemu kontradiksi. Nah, kalau terjadi kontradiksi, di mana salahnya? Ya salahnya di pengandian ini. Contoh kontradiksi itu ternyata dari uraian ini menghasilkan 0 sama dengan 1. Atau X kuadrat kurang dari 0.
dan menyatakan apa menghasilkan pernyataan yang lain yang kita tahu itu salah. Nah, kita langsung aja. Ini contohnya. Contoh bukti langsung. Jika M merupakan bilangan kelipatan 3, maka M merupakan bilangan kelipatan 3. Nah, dari sini kita langsung aja pakai forward, backward ya. Pakai forward dulu. Ini kalau dia beli bilangan kelipatan 3, berarti M-nya itu bisa ditulis 3 kali K gitu ya. K-nya untuk suatu nih. Ini ada untuk suatu ya, bukan untuk semua. Ini yang diketahui, kita mau menuju N kuadratnya merupakan bilangan kelipatan 3. Jadi N kuadrat sama dengan 3L. Gitu ya. Sama ini juga L-nya untuk suatu. Ya. Nah, dari sini mau ke sana diapakan? Sorry, ini salah nih ya. Ini M ya, sorry, ini M. Ini M kuadrat. Oh ya sudah, kalau begitu dikuadratkan aja. M kuadrat sama dengan 3K kuadrat, diuraikan, kita peroleh 3 dikali 3K kuadrat. Dan ini adalah bilangan bulat, sehingga bisa diganti dengan L, menyesuaikan dengan itu. Cukup sederhana kotretannya, supaya Anda lebih paham. Nah, cara menulis buktinya seperti ini. Nah, begitu. Jadi berdasarkan hipotesis, bilangan M dapat ditulis menjadi M sama dengan 3K untuk suatu K anggota himpunan bilangan bulat. Selanjutnya M dikuadratkan sehingga diperoleh, ini ya, 3N. Kalau tadi saya nulisnya L, tidak masalah. 3K kuadratnya kita ganti dengan N. Nah, sampai sini berarti M kuadrat sama dengan 3 kali N. Ya, berarti M kuadratnya adalah bilangan kelipatan 3. Nah, ini bukti langsung ya. Dari hipotesis langsung ke sini. Kemudian contoh yang kedua adalah bukti tidak langsung. Eh, converse dari kalimat yang tadi. Jika N kuadrat merupakan bilangan kelipatan 3, buktikan bahwa N merupakan bilangan kelipatan 3. Ya. Nah, ini kan berarti N kuadrat kelipatan 3 gitu ya. Yang mau dibuktikan N-nya kelipatan 3 juga, misalnya 3L. Dari N kuadrat mau ke N, itu kan harus ditarik akar ya. Dan akar dari 3K, K-nya bilangan bulat, belum tentu hasilnya bilangan bulat. Sehingga tidak mungkin caranya seperti itu. Maka caranya adalah dengan mengambil kontrapositifnya atau bukti tidak langsung dengan cara kontrapositif. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi diketahui negasi ini, gitu ya, dibuktikan negasi hipotesisnya. Jadi lihat, diketahui N adalah bilangan bukan kelipatan 3, akan dibuktikan bahwa N kuadrat adalah bilangan bukan kelipatan 3. Nah, kalau si N ini bukan kelipatan 3, berarti N itu kalau dibagi 3, hasilnya 1, atau kalau dibagi 3, sisanya 2, sorry, sisanya. Seperti itu. Nah, bagaimana menunjukkan bahwa N kuadrat itu bukan bukan kelipatan 3? Ya, tunjukkan bahwa N-nya tidak sama dengan 3K. Atau si N-nya itu ya 3K plus 1. Kalau ini kan ya tidak sama dengan 3K itu berarti seperti ini. Artinya dibagi 3 itu ada sisanya. Nah, dari sini ke sini, nah itu kan tinggal dikuadratkan aja. Dan cara menulis buktinya seperti ini. Oke ya, silakan dibaca. Dan yang terakhir, contoh bukti tidak langsung, kontradiksi. Misalnya ini. Untuk setiap X anggota himpunan bilangan real, X kuadrat tambah 2X tambah 4 tidak sama dengan 0. Tidak pernah sama dengan 0. Cara membuktikannya, lawan dari untuk setiap itu terdapat, ya, terdapat X 0 anggota R, sedemikian sehingga lawan dari ini, atau negasi dari ini. Ya, jadi negasi dari ini, andai kan yang benar itu negasinya, berarti kan gini. Andai kan terdapat X0 anggota real, sedemikian sehingga X0 kuadrat tambah 2X0 tambah 4 sama dengan 0. Ya, negasinya tuh. Maka, nah tentu Anda harus mengerti manipulasi aljabar ya.
kita buat ini tuh dalam bentuk kuadrat sempurna. Yang kuadrat sempurna kan ini, plus satu. Ini nanti X0 plus satu kuadrat. Nah, karena ini plus 4 ya tambahin 3 sih. Sehingga ini bisa ditulis jadi eh, ini ya. Jadi X0 plus satu kuadratnya sama dengan negatif 3. Negatif 3 itu kurang dari nol. Nah, bilangan kuadrat kok kurang dari nol gitu ya. Nah, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi hal ini tidak mungkin terjadi karena kuadrat bilangan real ya selalu tidak negatif. Tidak negatif itu bisa nol atau positif. Ini berarti ada kontradiksi, oleh karena itu pengandaian salah sehingga yang benar tuh ini terbukti. Nah, itu saja mungkin untuk video kali ini. Selanjutnya Anda harus mengerjakan soal latihan yang berkaitan dengan pembuktian agar lebih paham. Oke ya. Oh, ini bukti kontradiksi. Nah, harus ada deklarasi ya, bukti kontradiksi bawahnya terbukti gitu. Yang sebelumnya juga begitu. Ada bukti dengan kontrapositif terakhir terbukti. Sebelumnya lagi ada bukti terakhir terbukti. Oke, itu saja. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.